Halo untuk para pencinta bola basket yang di seluruh tanah air. Hari ini kita kembali dengan podcast Ibu Segala Bangsa. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, di mana beliau itu sudah senior di bola basket. Beliau juga punya posisi pernah menduduki sebuah bidang organisasi Perbasi Indonesia yang sangat luar biasa, dan beliau juga aktif di DIY. Siapakah dia? Mari kita tengok siapa yang ada di samping kiri saya. Mari Bapakku, selamat pagi. Terima kasih sudah datang di Jawa Timur. Selamat pagi Mama Evi. Wah, bangga sekali nih saya bisa Ya bergabung Pak, dengan tapi Bapak Mama harus Evi. memperkenalkan dulu supaya semua Siap. orang tahu ini Pak. Baik, Siapakah terima Bapak itu? kasih. Teman-teman sekalian, saya Andi Hirawan. Saya memang aktif di bola basket, khususnya di organisasi. Tapi kalau main basketnya sih saya main-main, tapi saya nggak pernah jadi atlet Nggak apa-apa Pak. yang Nggak usah jadi terkenal. atlet Pak. Karena Bapak sudah pakarnya di bidang organisasi. Iya. Lebih baik hari ini dengan spesial. Bukan sebuah kebetulan kalau hari ini Bapak berada di sini. Memang kita lagi ada acara untuk zona Jawa nggih Pak nggih. Betul. Tapi ketika kita beracara ini alangkah emangnya Pak kalau saya tidak menggunakan waktu untuk podcast Bapak karena fenomena ini terjadi di mana-mana dan sampai hari ini pun tetap terjadi di mana-mana. Kalau Mama Evi hanya edukasi lewat Instagram kayaknya kurang Pak. Jadi kita hari ini podcast dengan 30 menit kita berharap ada pencerahan. Nah jadi Baik, saya mau Mama tanya Evi. begini Pak. Ya, saya tuh soalnya nggak mau kehilangan waktu sedikit pun ini karena ini topiknya sangat bagus tentang keluar masuknya klub. Seakan-akan kalau keluar masuk klub selama ini yang terbangun di opini masyarakat, kalau klub itu nggak mengeluarkan surat keluar, itu kayak indikasinya tuh seakan-akan wah ini klubnya salah, klubnya ini yang bermasalah, klubnya yang salah. Padahal tentunya kan tidak demikian juga kan Pak. Ya, ya. Artinya itu Bapak bagaimana Pak menyikapi masalah keluar masuk ini, seperti apa Pak fenomenanya kalau Ya. boleh dijelaskan dari sisi organisasi. Baik, Mama Evi di sini mungkin saya akan sedikit menjelaskan bahwa fenomena perpindahan atlet ataupun apapun juga dari klub ke klub, dari kabupaten ke kabupaten atau provinsi-provinsi itu memang sebetulnya semuanya secara kerangka besar itu sudah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Perbasi, di mana nanti penekanannya atau pendetailan dari penjabaran dari kerangka yang ada di ADART itu nanti akan diberikan dalam bentuk peraturan organisasi, yang memang peraturan organisasi itu sebetulnya secara detail sedang kita susun. Pada waktu Munas tahun 2024 di bidang organisasi diberi waktu sekitar kurang lebih 2 bulan untuk menyusun beberapa PO, termasuk di dalamnya adalah tentang perpindahan atlet ataupun yang lainnya. Nah, di sini memang ada suatu situasi yang kadang-kadang pemahamannya itu terlalu dangkal bahwa kalau kita melihat di ADART, khususnya ART, apabila seseorang itu mau pindah, di sini harus ada interaksi, harus ada tanggapan dari antara klub ataupun Perbasi Kabupaten Kota ataupun dari DPD, yaitu Perbasi Provinsi. Ya. Nah, jadi ini harus ada interaksi dua-duanya, harus ada tanggapan, harus ada respon dan sebagainya. Apabila semuanya berjalan dengan baik, sebetulnya di anggaran dasar itu 2 minggu sampai 1 bulan itu bisa clear seseorang itu untuk melakukan perpindahan. Tetapi kadang-kadang kan memang ada hak kewajiban yang harus Selesaikan. diselesaikan. Nah, ini yang kadang-kadang salah persepsi dari teman-teman bahwa kalau sudah berbicara tentang hak dan kewajiban, itu identik dengan yang menyangkut ke masalah uang. Padahal tidak itu. Nah gitu. Oh gitu ya. Hanya Jadi bukan itu. Nah berarti gitu. hak dan kewajiban itu aku kan nggak punya utang, aku apa, bukan itu aja ya Pak. Bukan, betul. Oke. Nah gitu. Terus berarti Ini gimana? yang harus dipahami. Saya contohkan, Mama Evi, maaf. Misalnya ada seseorang orang tua atlet yang dia tidak merasa cocok dengan pelatih dari klub yang bersangkutan. Ya, Atau nggak wajar-wajar cocok saja. sama ketuanya wes Betul, misalnya. anggap aja seperti itu. Dan Ya. dia ingin pindah. Ya. Nah, pada saat terjadi ketidakcocokan, ini kan terjadi permasalahan. Nah, Betul. ini ada kewajiban diselesaikan dulu secara
kemanusiaan, misalnya dengan permohonan maaf dan sebagainya. Jadi nggak berbicara, Tidak maksudnya berbicara gini, kan uang. suka-suka dibilang, "Loh, aku lo nggak punya utang." Bukan Oh, itu ya. bukan masalah Jadi itu hal aja. yang bersifat nyuwun ngapunten, Iya. dalam sebuah ketidaknyamanan pun harus ada penyelesaian ya, Pak? Betul, karena kita bola basket itu kan mengajarkan atau mengedukasikan karakter, Oke. gitu. Jadi bukan semuanya uang. Ya, Jadi kita juga mengharapkan atlet-atlet bola basket ini mempunyai karakter. karakter-karakter yang baik. Nah Ya. gitu, sehingga kita secara tidak langsung membangun generasi bangsa. Jadi kalau misalnya Nah Pak ada gitu. ngomong bahwa misalnya dari sisi klub, masalahnya ibaratnya gini, Hmm, masalah contoh ya Pak ya, 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 ya. dia tidak saya kasih surat keluar, yang tiga saya kasih keluar, yang tiga enggak, yang tiga ini provokator misalnya gitu, Hmm, menurut si pemilik klub. hmm. Terus sehingga saya nggak mengeluarkan surat keluar, itu gimana Nah Pak? itu, makanya diselesaikan dulu akar permasalahan yang ada. Mm-mm. Sehingga masing-masing itu mengetahui kenapa kok sampai dikatakan provokator, berarti kan ada akibat dan sebabnya. Betul, Nah, betul. itu yang diselesaikan. Nah, Mungkin di sini bisa hanya karena omongan. iya, tapi kan Nah, biasa Pak, di dunia gitu. basket omongannya bener bisa salah, kena bumbu A, bumbu micin Nah, B, justru itu. bumbu micin C, Betul, betul. sehingga kan kesalahpahamannya jeru, sehingga Nah, ketika terbangun opini bahwa kok dipersulit ya keluar klubnya hmm. sama ini, padahal si ini tuh juga berbuat kebaikan, Ya, tiga yang lain dikeluarkan, ya, tiganya tidak. ya, Lah, ketika tiga dikeluarkan, tiga tidak, yang selalu disorot tuh kan yang tidak Pak. betul, Yang betul, dibicarakan betul. orang nggak ngomong secara baik bahwa loh klub ini loh juga mengeluarkan. Sebetulnya Iya, kalau tidak ada masalah, betul. mereka juga mudah. Mudah. Tidak ada biaya juga, nggak Ya, ada Pak. ya, ya, Kompensasi biaya kebetulan di ya, raker cupnya itu ada kesepakatan iya, di kota itu tidak perlu, betul. maksudnya dipermudah. Lah tiga keluar tapi tiga enggak Pak. Lah Ya, tiga enggak itu ketika saya mencoba untuk bertanya, ya karena sebuah bahasanya ya, betul. bahasanya salah paham Pak. Ya, Lah salah paham itu kalau nggak selesai sehingga klub tidak mengeluarkan surat keluar, apakah itu berarti klub itu salah Pak? nah ini makanya saya katakan bahwa akar permasalahan yang tadi kesalahpahaman itu kan harus diselesaikan dulu, Mama Lah nggak Evi. selesai Pak, karena itu tadi Ah, di aturan kita, kena nah, provokator. di aturan kita tuh berbunyi, Pak, di ART, Hmm. bahwa bisa dimediasi. Kalau Nah sudah gitu. dimediasi dan tidak bisa ada solusi, ngomong yang terjelek gitu Pak. Perbasi berhak mengambil keputusan. Oh gitu. Perbasi berhak, dan itu ada di aturan anggaran rumah tangga. Oh Ya, gitu Pak. berhak. Ya, ini kelebihannya daripada institusi, organisasi. Oke. Heeh. Untuk perkembangan dari sebuah atlet tidak hanya tergantung dari egonya pelatih, owner ataupun Oh. orang tua, Tapi saya baru tahu tapi ini Pak. Perbasi bisa mengambil sikap Oh gitu. bahwa menilai bahwa ini adalah tidak ada masalah. Oh. Setelah dipelajari ya, Oke, otomatis setelah harapannya, dipelajari ya, betul. artinya kita netral, kita nggak Betul, bela kanan kiri, tapi betul. kita yang bener aja, gitu Betul, kan? ya. Oke, Karena oke. bagaimanapun juga kan yang namanya atlet ini kan asetnya Perbasi. Ya, Atlet, orang tua pun secara tidak langsung wah menarik asetnya sekali Perbasi. Bapakku. Nah gitu. Nggih, nggih. Jadi Perbasi mempunyai hak untuk memediasi dan juga sampai mengambil keputusan bahwa oh iya, bahwa ini permasalahannya adalah begini dan kami dari Perbasi bisa mengambil sikap. Dan Perbasi bisa mengeluarkan surat keluar. Bisa, Oh, bisa. ya Saya maaf Pak, rasa, ya saya ya. hari ini terima kasih karena Oke. memang saya memang harus banyak belajar juga kan Pak. Karena selama ini kita tuh selalu pakem dengan yang namanya ADRT yang kita Iya. baca, di mana kalau sampai mediasi buntu jebret tidak bisa, ya wis entar nono ae 6 bulan. Itu selalu Mama Evi jawabannya seperti itu. Padahal hari ini ada temuan hal baru yang Mama Evi juga belajar. Terima kasih Bisa, Pak Andi bisa. bahwa kalau kita lihat secara cenglinya, secara benernya, secara semuanya, kalau bahwa ini perseteruan ini yang nggak cengli Iya, ibaratnya gitu, iya. Perbasi bisa mengambil Bisa alih mengambil ya. sikap, bisa mengambil sikap. Perbasi Jadi bisa nggak perlu mengambil- sampai 6 bulan ya Pak ya. Ya, tidak perlu. Tapi tidak kalau perlu memang mundur misalnya 6 ya bulan. Pak, Ya, klubnya memang nggak salah, tapi memang misalnya pihak orang tua yang salah misalnya, terus sehingga kita juga nggak mau istilahnya ini salah ini, dan yang salah nggak mau minta maaf, Perbasi pun juga membiarkan 6 bulan pun juga nggak apa-apa kan Pak? nggak apa-apa. Oke. Dan yang jelas Perbasi pun bisa mempunyai sikap terhadap atlet sama orang tua kalau memang dinilai bahwa mereka yang salah. Oh. Nah gitu. Jadi
kita tidak sepihak aja bahwa Oke. dari pengurus organisasi ataupun dari klub yang salah, karena bisa jadi person-person yang memang bermasalah. Loh, kalau saya melihat Nah, case gitu. by case-nya di masing-masing tempat, karena ini saya tahu bahwa ini kan kejadiannya tuh hampir semuanya problemnya sama. Tapi selama ini saya nggak pernah berani Pak, karena saya pikir ya entah nononya 6 bulan. Karena saya pikir memang ya saya cuma selama ini kalau mediasi minta ayolah demi anak, ayolah. Lah, terus terbangun image juga begitu klub nggak mengeluarkan, kita udah mediasi seakan-akan di publik itu bahwa klub ini keterlaluan. Kok mematikan anak? Memang efeknya kan anak nggak bisa bermain kan, Pak. Betul, Nah, betul. sedangkan kalau hari ini pengetahuannya bahwa selaku Perbasi bisa bertindak kepada hal yang nggak benar karena Betul. kita tuh harus berada di tengah dan terus menyelamatkan sesuatu yang memang harus diselamatkan. Artinya Ya. kita diberi kewenangan Betul. yang kita akan Ya. gunakan dengan sebaik-baiknya tentunya, Ya. dengan penuh tanggung jawab. Ya, ilustrasinya tuh sebetulnya kalau Mama Evi di jalan raya. Nggih. Mama Evi ada lampu traffic light merah, Ya. berhenti nggak? Berhenti. Kalau ngelanggar? Ya saya pasti kena. Nah, tapi kalau polisi mengatakan jalan, 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 Oh ya Mama Evi boleh. jalan nggak? Jalan karena Institusi yang bertanggung jawab mengatakan Oh. jalan. iya iya iya. Dia iya. punya hak untuk melakukan diskresi. Oke oke. Tapi dengan alasan bukan hanya misalnya mau mertuanya mau lewat, ya nggak mungkin. Iya, ya ini ada urgent ini, Betul. ada ya Kan dia ambulannya mau pasti lewat. mempunyai alasan. Iya. Sehingga semuanya bisa maklum kenapa kok polisi menyuruh untuk walaupun merah tetap jalan, jalan, jalan. Atau kalau ada verboten silakan masuk aja. Oke. Nggak apa-apa. Oke. Nah gitu. Jadi ini sebetulnya dari institusi, dari Logikanya Bapak organisasi. tuh bagus sekali. Nah Bagus gitu. Jadi sekali. kita mempunyai alasan argumentasi yang memang tidak salah. Nah Ya. gitu. Nah itu yang penting. Ya. Jadi netral, kita tidak berpihak kepada Ya. manapun juga. Duh, kalau saya Nah, gitu. selaku Perbasi maunya netral Pak, karena Nggih, saya punya nggih, prinsip nggih. bahwa satu, semua ini keluarga Pak, di basket ini keluarga. Hari ini saya bengkrengan ambil Bapak, ketemu meneh muka ditaruh di mana? Mendingan kita damai saja Pak. Apalagi bunyinya mati gak ada yang dibawa Pak, Ya. kecuali sarangeonya Bapak Ya. ya. Jadi saya sendiri tuh kepinginnya semuanya tuh baik, Ya. semuanya itu keluarga. Bahkan saya punya satu prinsip Pak. Satu kali saya pernah baik sama orang, saya nggak mau lagi jelek. Kenapa? Karena kita tuh pernah baik. Masa kita mau ngomong hari ini jodoh, kita besok nggak jodoh. Iya. Nah, Iya, itu iya, prinsip iya, hidup saya, iya, Pak. iya. Makanya saya kepingin bisa membawa damai yang baik. Cuma ketika saya mengambil suatu sikap itu kadang-kadang saya tuh terbatas dengan, oh saya pikir kalau udah tak mediasi sama-sama turun, ayolah, ayolah, ayolah. Ternyata nggak bisa karena di situ alasannya harga diri lah, di situ yang satunya juga apalah. Jadi saya akhirnya ya udahlah Mas, Pak, Bu, memang nggak mau dimediasi dan nggak ada titik temu dan tahun 6 bulan. Itu wis hopeless Pak saya Pak. Karena saya tetap berjuang. Ojo ngono lah kamu tuh dipengaruhi istilahnya diprovokasi atau apa yang kita lu pernah jalan bareng, pernah susah bareng. Masuk kita melupakan itu. Lah Iya. ternyata dari pihak satunya ngomong masalahnya Bu Evi tahu nggak, saya ini 3 udah tak keluarkan, 3 enggak. Karena apa? Saya ini diprovokasi gini-gini. Saya ini kan tetap punya nama baik yang harus saya jaga. Ini sudah ngomong ngono lah ya aku bingung kan Pak, Iya, gitu iya, loh. iya, Sementara kalau diurut-urut, kalau saya pribadi bilang, semua ada salahnya, semua ada benernya. Betul. Iya. Nah iya. terus gimana kita menyikapi? Yo wis ndelok bocah sing generasi penerus ini alo lah. Lah soal setelah kita selesai ini, kowe ndak seneng, nggak mau nyapa dia, ndak mau menjadi sahabat, itu urusanmu. Tapi yang jelas jangan di basket itu permasalahannya dibesarkan sehingga gara-gara kita nyandungi orang. Tapi juga gini Mama Evi, ada catatan ya. Ya. Selaku pengurus Perbasi itu juga harus melihat Nggih. bukan hanya begitu 6 bulan semuanya jadi clear. Ah, Kalau ada tanggapan, entah dari perkumpulannya, entah dari Perbasi kabupaten kotanya, bahwa memang ada yang harus diselesaikan. diselesaikan itu materi Pak. Kalau materi nggak ada Pak, sudah beres. Ya, artinya bukan hanya materi aja, nah Oke. gitu. Mungkin yang lainnya. Heeh. Nah, makanya ini kan bukan berarti terus didiamkan selama 6 bulan Artinya terus gini ya Pak ya, jadi. kalau saya tadi menangkap Bapak berarti gini, bukan berarti patokannya begitu saya mengajukan surat kepada klub keluar dan ditindaskan Perbasi, dihitung dari 6 bulan, walaupun konflik mediasi tetap jalan, berarti bukan jalan dari surat keluar 6 bulan Pak. Enggak, karena harus ada tanggapan. Lah kan ditanggapi 6 nih, bulan itu kalau tidak ada tanggapan. kalau tidak ada tanggapan. Betul. Misalnya tidak ditanggapi. Enggak ditanggapi. Oke, tapi kalau ditanggapi bahwa ada mediasi
Bisa Itu alot. Argo 6 bulan belum jalan. Oh, Argun. Jadi sampai sudah istilahnya kok nggak ditangkep-tangkepi. Betul, iya. Tapi kan nanggepinnya ini juga ada batas waktunya. Nggih. Ada 7 hari, maksimal 14 hari dan Ya. sebagainya. Nah Ya. itu, gitu. Eh. Jadi tetap harus ada proses. Itu tadi yang saya bilang Dan dari proses kedua itu belah, harus kedua lisan belah. atau tulis, Pak. Artinya dia bersurat. Mohon tanggapan. Kalau Iya, saya tidak iya. ditanggapi, lah begitu nggak ada balasan tanggapan ya dianggap dari situ. Supaya kalau lisan itu kan selalu jadi masalah tuh, Pak. Kalau nggak Ya, ada hitam di atas putih. menurut saya sih karena semua pengajuan pengunduran diri itu pasti harus tertulis. Betul. Maka dijawabnya pun harus tertulis. Oh, gitu ya. Karena aspek lain daripada tertulis itu adalah terdokumentasi, Mama Evi. Iya. Sehingga semuanya bisa Clear. tercatat, Tercatat clear, kapan gitu. ditanggapi. Jadi Betul. sampai Iya. ternyata kita digantung sama seseorang tanpa tanggapan, Iya. di situ terhitung argo 6 bulan berjalan. Betul. Iya. Waduh, tuh, Pak. Nah gitu. Aduh, Pak, ternyata belajar ADART itu ternyata sudah baca. Saya pengertian ini juga baru tahu dari Bapak hari ini. Dan ini juga menjadi hal baik untuk saya karena ketika saya harus juga mengedukasi di setiap, apalagi sekarang di zona Jawa ini, saya tahu Pak, konflik itu nggak cuma di Jawa Timur. Oh, di mana-mana ada. Semuanya podo Pak, lek DM sama saya. Mama Evi ki pindah iki piye? Mama Evi ki pindah iki piye? Ya, itu loh Pak. Jadi ada hal yang saya catat dan ulang-ulang saya sampaikan di podcast Ibu Segala Bangsa ini bahwa jangan berpikir sulat sudah ditayangkan 6 bulan argonya jalan berarti selesai, sementara betul. itu asumsinya kalau tidak ada tanggapan. Betul. Tapi ketika ditanggapi, tolong selesaikan dong, kamu salah, kamu Nah, provokator, betul. minta maaf. Terus dari pihaknya yang mengajukan tidak minta maaf, berarti juga nggak ditanggapi. Iya. Berarti masih berjalan mau sampai 5 Betul. tahun pun masalah ini Tidak clear tidak itu. bisa keluar. Betul. Ya kasihan anak juga ya Pak ya. Itu yang saya katakan. Jadi ego biasanya kalau usia muda itu biasanya ego kan orang tuanya, maaf nih Bapak Ibu sekalian, Heeh. karena anaknya kan taunya pengennya main Ya, gitu kalau aja. anak Nah, maunya gitu. main. Betul. Habis Nah, ini gitu. berantem sama teman pun besok udah lupa Pak. Betul. Makanya kita yang tua-tua ini yang harus juga baik mengedukasi anak kita atau atlet, juga kita mengedukasi diri kita sendiri. Karena memang bola basket ini memang kita bersimbiosis atau kita berhubungan dengan beberapa aturan dan beberapa. Terus gimana Bapak tanggapannya Bapak ketika kalau ada klub gimana masih belum ditanggapi sama orang tua yang merasa misalnya klub itu merasa dirugikan soalnya provokator misalnya, terus disuruh minta maaf dan minta maaf kan berarti kan belum ditanggapi. Betul. Terus gimana tanggapan Bapak selaku organisasinya di Perbasi itu menyikapi kalau ada klub tidak mengeluarkan surat itu, apakah berarti klub itu menghambat perkembangannya anak? Kita lihat permasalahannya dulu, Bu. Kalau saya ya, secara pribadi saya melihat permasalahan yang harus itu tadi kita menggali kira-kira permasalahannya ini seperti apa. Karena tidak menutup kemungkinan ada juga klub-klub yang ego. Ya. Dia tidak ingin anaknya itu untuk main di klub lain sehingga. Tapi kalau ini kan sebetulnya kan ketika keluarnya 6, 3 itu sudah dikeluarkan. Nah, itu saya katakan. Tapi juga ada yang memang tidak dikeluarkannya kebijakan itu karena memang ada beberapa permasalahan yang harus diselesaikan. Artinya ada salah paham. Betul. Nah, ini yang harus kita mediasi. Oke. Nah, ini yang harus kita mediasi dan kita memediasinya adalah ini untuk kepentingan anak. Ya dua-duanya harus ngeluh. Nah, saya juga sering ngomong gitu, dua-duanya harus ngeluh. harus turun lah. Turun, calling down, dua-duanya calling down ada ya. titik temu. Iya. Kalau kekeh atau ngotot atau egonya tinggi-tinggi, ini nggak akan titik temu. Nah, nggak ada akhirnya titik karena temu. ego berdua itu yang tinggi membuat korban anak, tapi kan nggak fair kalau beban itu diberikan pada satu aja. Betul. Seakan-akan Iya. kalau surat keluar dari klub tidak keluar berarti klub salah. Betul. Atau demikian juga sebaliknya beban diberikan pada orang tua. Kalau orang tua mengeluarkan anak berarti orang tua terlalu ego kepingin anaknya begini. Nggak selamanya begitu loh Pak sebetulnya. Ya, Iya. jadi kita ini sebagai pengamat itu memang lebih baik kita nggak mudah ngejas. Iya. Tanpa tahu permasalahannya gitu loh. Iya, iya. Tapi sekarang ini kan podcast Ibu Segala Bangsa itu kan berharap mengajak semuanya itu kan koreksinya adalah kepada diri dulu. Ya. Gitu. Supaya Pak, basket lebih baik Pak. Betul. Karena saya ini kan cuma pengen satu tok Pak. Ojo geger. Ya. Lek ono masalah apa, ayo dirembukno, podo-podo cooling down dan kita selalu pakai patokan
janganlah anak kita yang memang sih seneng basket itu akhirnya kena imbasnya. Iya. Gitu. Dan ini mungkin juga tugas kita, Mama Oke. Evi selaku insan Perbasi, bahwa aturan-aturan bisa kita edukasinya Mm-mm. bukan hanya untuk ke pengurus, Mm. tapi juga sampai dengan ke atlet maupun ke orang tua. Nggih. Karena bagaimanapun juga untuk atlet-atlet yang memang masih usia dini, katakanlah umur 8, 10, 12, 14 dan sebagainya, pasti peran dari orang tua ini kan sangat dominan. Oke. Nah, sehingga kita juga kayaknya perkembangannya sudah mulai berbeda dari yang dulu-dulu, Iya. Mama Evi. Karena Iya. dulu zaman saya basket kan nggak ada itu usia-usia kecil itu. Iya. Nah, sekarang kita Dan lagi juga, kan orang tua juga nggak ngeter loh, Pak. nah sekarang kan justru Sekarang itu yang kebanggaan. basket orang tuanya, Pak. Betul, makanya itu yang kita juga harus edukasi. Iya, 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 Jadi iya. nggak ada salahnya Mama Evi kalau seandainya suatu saat bikin acara diundang orang tuanya Oke. untuk Jadi kita bikin grup orang betul tua, kita saling ngomong, ya. mengedukasi aturan. Nah, gitu. Iya. Ya Sehingga saya sebetulnya berharap dengan podcast ini juga sama, Pak. sama, Kita tidak menitik betul. pada satu case-nya orang, tapi Betul. belajar dari case-nya orang yang istilahnya sudah babak belur. Ya, kita Laisa jangan sampai seperti itu, Pak. Iya, 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 Harapannya. iya. Gitu, Pak. Semua orang sama kok. Intinya adalah ingin anaknya berprestasi, pasti gitu Iya, ya. Tapi kita iya. juga harus mengedukasi ke anak-anak kita sendiri bahwa prestasi yang membanggakan itu adalah memang prestasi yang bersih ya, dalam arti bersih itu maksimal gitu ya. Iya. Bukan karena situasikan. Nah gitu, disituasikan itu dalam arti kan banyak situasi-situasi yang akhirnya anaknya sudah nggak ada masalah tapi orang tuanya Oke. masih Oke, siap. belum belum mau ngomong, belum mau ini karena masih manggal. Ayolah ini, wong anaknya juga Damai. udah makan es krim bareng. Bareng-bareng nih Iya. ya. Oke, makanya ini akan menjadi ada lagi Pak, karena ini pompong ada Bapak di mana kalau nyuwun ngapunten anak-anak yang dalam konotasi usia pembinaannya masih kecil-kecil ini ketika dia itu di sekolah no istilahnya Mm-mm. dibayari Iya, atau ada apa itu beasiswa. apakah kalau istilahnya keluar pung gitu tuh nggak boleh atau mungkin boleh bikin ikatan wis kowe tak sekolahno ya tapi mbok yo mengabdi habis kamu tak sekolahno sik iso main di klub ini ke klub saya gimana gimana terus itu boleh nggak Pak? Boleh? Oh nggak apa-apa ya? Nggak Ya, harus pro aja ya Pak? enggak. Ya, jadi bagaimanapun juga kan begini, Mama Evi, signifikasinya adalah bahwa eh, dalam kita membiayai seseorang misalnya sekolahnya, harapannya kan dia memperkuat tim saya dan Betul. sebagainya. Nah, Heeh. itu wajar-wajar saja Ya, ya. Nah, tapi begitu dengan perkembangan waktu dan sebagainya, asal dibicarakan di awal ya supaya jangan bicarakan di betul, awal ya itu. dibicarakan di Itu harus awal. dia garis Iya, bawahi, betul. jangan sampai dibicarakannya begitu ada permasalahan. Itu Mau biasa. keluar nggak boleh, terus Nah, akhirnya bayar ono kabeh. betul. Nah, Nah, itu dibicarakan di awal sehingga selama dibicarakan diperjanjikan di awal boleh ya clear Pak? nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Iya, iya, ikatan dinas, betul, ikatan betul. apapun Iya, bunyinya iya, tak sekolah no, tak kayak apapun tapi iya, boleh ya Pak? iya, Oke, saya pikir nggak apa-apa. oh nggak boleh karena anak masih kecil, nggak ya, tapi Iya, memang yang tanda tangan orang tua betul. tentunya. Berarti kan yang negosiasi kan bukan anaknya karena masih Betul, kecil. Di sini kan otomatis orang tuanya yang berperan. Makanya betul. saya katakan edukasi kepada orang tua penting karena supaya orang tua pun tahu Ya, berarti aturan-aturannya. sekarang ini kalau mereka dulunya nggak melakukan, terus kadung bayari, ya bisanya cuma ngelus dodo ya Pak ya. Loh, karena banyak terjadi Pak, Iya, iya, iya. seakan-akan nyuwun ngapunten ya, seakan-akan kacang lupa kulitnya. Kenapa? Karena orang baik itu, orang yang istilahnya itu kan diharapkan kan, ya kita tahu kan rasa terima kasih, kita Hmm. tahu tentang sebuah loyalitas, kecintaan kepada negeri, kecintaan pada daerah. Itu tuh kadang-kadang, ya nyuwun ngapunten Pak, nyuwun ngapunten, itu harus dipupuk dari sekarang Pak. Iya, tapi ini juga Pak Maevi, kadang-kadang kita juga lihat realistis ya. Nggih. Padamu negeri itu memang kita tekankan kan gitu, kayak gitu. Tapi Nah, bagaimana menjaga kan periuk nasi dan sebagainya kan juga harus mengembul ini, tapi nah tap- gitu. tapi faktanya ya Pak ya, faktanya Pak. Kalau ketika kita dulu saya itu kan produk lama Pak ya. Jadi ketika saya dulu di edukasi itu, ya kita jadi seperti itu Pak. Karena edukasinya baik bahwa patriotisme apa Ya, sehingga kita ya, itu ya. oh nggak usah gitu Pak. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya aja kita mau meresapi
aduh kita ini bangga gitu loh. Beda Mama Evi, situasi kondisinya udah beda. Oh gitu ya Pak? Iyalah. Apa karena kita dulu hidup susah ya Pak? Bukan hidup susah, karena memang tuntutannya beda. Gitu ya? Sepele aja, sepele. Zaman kita nggak ada HP. Heeh. Sekarang kan orang harus beli pulsa. Aduh Pak. Ya kan gitu. Tapi masa gara-gara itu Loh, kita mau... ini ilustrasinya yang paling gampang. Tapi kan tetap bunyinya kan intinya Ya tetap kan ada ada sebuah attitude betul yang ada, baik itu kan tetap harus ada, ya itu harus ada. kita Ya, ini kan harus kebanggaan, belajar Pak kebanggaan. bahwa eh, gimana pribadi kebangsaan itu ya dari anak-anak kita loh Pak. Betul, betul, betul. Gitu loh Pak. Tapi ya itu situasinya yang berbeda itu ya zaman kita nggak ada GoFood. Ya tapi terlepas Nah, itu gitu. tapi rasa Sekarang ini harus ada. dibangun Pak. Oh Makanya iya, makanya saya mengajak podcast Ibu Segala Bangsa tuh anak-anak harus kembali Pak. Apapun kemajuan teknologi saya setuju. Setuju, Tapi iya. tidak pernah ada perubahan daripada yang namanya kita punya citra timur yang baik, tahu kacang tidak lupa kulit, Betul, tahu setuju rasa terima sekali, Mama Evi, kasih, setuju. ada yang namanya kode etik, Betul. nggak usah istilahnya Etika, ada etika. ya. Iya. Nah, itu yang suka bermasalah itu kayak orang yang nggak ada etika aja Pak. itu yang saya katakan tadi bahwa kita kan juga membentuk karakter. Iya, Nah, karakter itu otomatis salah satunya adalah karakter yang beretika. iya. Nah gitu, etika dengan sebagai masyarakat, etika beragama dan sebagainya. Nah ini kan bagaimanapun juga masuk di Iya, olahraga jadi bola saya basket. ini saya tuh hanya pihak sebagai ibu yang sedih aja Pak kalau ada klub yang harus sama orang tua yang seperti itu. Kita ini bukan mau bela klub, mau bela orang tua. Saya cuma kepingin satu. Saya duduk di Perbasi, saya berarti di tengah. Sing bener lo, ayo lah rek, ojo gege-gege. Karena semuanya kita keluarga loh Pak, gimana? Iya harus, Ayo iya, Pak, semuanya kita kena. Iya. Saya ini kan induk Pak. Iya. Kalau induk kan berarti kan tidak ada yang dipilih, semuanya Betul, sama. betul. Tapi ketika kita nggak berkata ini, kita salah di sini Pak. Nggak berkata begini, kita salah di sini Pak. harus Mama Evi, harus kita itu harus menjadi satu ya. Iya, Karena memang di payung hukumnya pun berbunyi iya. bahwa yang namanya Perbasi itu adalah satu-satunya organisasi yang mengatur, membina dan sebagainya olahraga bola basket. Heeh. Jadi begitu Mama Evi sudah menjabat sebagai pengurus Perbasi dan sebagainya, Iya, sesuai dengan tingkatannya nasional, provinsi ataupun di daerah. daerah, kabupaten, kota bahkan sampai kalau ya niatnya harus satu Ya. memang kita. Ya, pokoknya saya memang satu Pak, ingin menjadi pemersatu bangsa aja. Jadi Amin. anak-anak Wah, itu mantap sekali. Mama Evi. loh, saya mau banyak belajar dari Bapak jujur. Waduh. Karena saya dulu kan memang banyak bertanya dan telepon sama Bapak bagaimana sebetulnya organisasi Perbasi supaya ketika kita menjabat diamanahkan ketua ini banyak hal yang sampai hari ini saya bikin podcast itu karena saya banyak belajar dari Bapak. Makanya hari ini saya terima kasih Pak, guru saya Sama-sama. datang. Aduh, Mama Guru Evi, saya ampun. datang, saya bisa lebih memperjelas dan hari ini ada satu ilmu lagi bahwa ternyata Perbasi diberilah artinya diberi hal baik untuk membuat supaya nggak geger. Betul. Karena lek kowe geger wis tak kasih keputusan begini ya karena kamu nggak bijak, ini nggak bijak, Ya. nggak boleh korban anak karena kita berada di tengah. Ya. Karena apapun bunyinya, pertikaian apapun haknya semua orang dewasa tapi anak yang harus kita selamatkan. Betul. Setuju ya Pak ya? Setuju. Oke Pak. Artinya begini Pak. Saya sebetulnya kalau bisa Pak dengan kupasan Ibu Segala Bangsa yang sudah hampir 30 menit kita ngobrol ini, ya saya kepingin itu lah Isa. Piye Pak caranya supaya contohnya gini Pak. Saya kan juga sekarang ini kan seakan-akan ya Pak, seakan-akan. Duh, Mama Evi itu menetapkan bahwa eh, klub kalau ada nyomot-nyomot tidak tak rekom. Ya itu pasti ada yang suka dan tidak suka. Karena yang suka, sing bina suka, sing nggak suka. Loh Mama Evi kan aku mau jam terbang, mau terbang ke sini, terbang ke situ. Nah itu juga topik yang menarik yang pasti Mama Evi akan tanyakan pada sesi berikutnya. Karena saya tahu bahwa podcast itu per sesi harus 30 menit Pak. Siap. Gitu. Jadi karena itu juga menarik Pak. Iya, Karena iya. karena itu juga sering di balik kita berbicara sebuah hak pasti ada hak orang lain. Betul. Nah, berbicara hak itu paling bahaya. Bahaya. Tapi kalau berbicara kewajiban, melayu kabeh, Pak. Jadi ini semua kita harus bahas dan mungkin Pak untuk sebagai istilahnya kata akhir di mana apa Pak himbauannya Bapak supaya mungkin kalau Bapak yang berbicara di podcast Ibu Segala Bangsa keluar masuk klub itu sudah nggak problem lagi Pak. Iya. Sudah ngerti mereka semua. Monggo Ya, Pak, silakan. baik. Terima kasih Mama Evi. Jadi saya setuju sekali dengan Mama Evi
bahwa bagaimanapun juga seluruh insan yang terlibat dalam bola basket itu harus beretika. Etika sebagai masyarakat, etika sebagai anggota organisasi dan sebagainya. Sehingga semuanya bisa paham. Saya menghimbau kepada semua pihak, bukan hanya pengurus, tapi juga orang tua, mungkin juga atlet dan sebagainya. Ayo, sedikit banyak memahami tentang organisasi, sehingga bisa tahu duduk seleh permasalahannya, posisinya di mana, sehingga semua permasalahan itu bisa diselesaikan dengan clear. Dan saya setuju dengan Mama Evi bahwa kita membangun etika berolahraga, khususnya bola basket, kita membantu pemerintah dalam membangun karakter anak bangsa Betul, untuk setuju. Indonesia di kemudian hari. Indonesia Emas. Indonesia Iya. Mas, setuju. Oke, terima kasih. Tanpa terasa waktu kita sudah 30 menit, padahal kita mau mengupas semuanya. Pokoknya Bapak kita hari ini lagi tidur di Hotel Kairi, hotelnya Mama Evi. Semuanya akan saya tanya, ini guru besar saya ini, guru besarnya Mama Evi. Jadi hari ini terima kasih. Semoga dengan podcast Ibu Segala Bangsa topik hari ini sudah tidak ada lagi hal yang seperti ini terjadi, tapi kita akan ketemu membahas sesuatu yang baik untuk bagaimana mencetak prestasi anak negeri ini yang luar biasa, termasuk attitude-nya anak bangsa. Oke, untuk basket Indonesia, majulah basket Indonesia. Salam sarangyo dari Mama Evi.